Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga sehat selalu ya. Dan di masa pandemi seperti sekarang ini, tidak bosan selalu ibu ingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dan selalu ingat pesan 5M, yakni menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjauhi kerumunan, dan menjaga mobilitas. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai teks eksplanasi. Lebih tepatnya, kita akan mempelajari tentang struktur dan kaidah teks eksplanasi. Untuk lebih jelasnya, marilah kita simak kompetensi dasar berikut ini. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai teks eksplanasi, lebih tepatnya pengertian dan ciri-cirinya. Kira-kira dari kalian, apakah ada yang masih ingat apa itu teks eksplanasi? Baiklah, Ibu akan sedikit mengulang materi yang telah lalu. Jadi, pengertian dari teks eksplanasi adalah suatu teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, dan budaya dapat terjadi. Lalu, bagaimana suatu teks bisa disebut sebagai teks eksplanasi? Berikut ini adalah ciri-ciri dari teks eksplanasi. Yang pertama, informasi yang dimuat bersifat faktual. Yang kedua, informasi yang dimuat berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, fokus dalam hal umum dan bukan pada partisipan manusia. Dan yang terakhir adalah bersifat informatif dan bukan bersifat persuasif. Nah, apakah sudah teringat materi yang telah lalu? Kalau sudah, marilah kita balik lagi ke materi yang kali ini akan kita pelajari, yakni struktur dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang struktur teks eksplanasi. Strukturnya ada 3, yakni pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan yang terakhir adalah interpretasi. Yang pertama adalah pernyataan umum, yakni berisi gambaran umum mengenai fenomena atau peristiwa yang akan dibahas. Pada bagian ini juga mengangkat mengenai bagaimana proses atau fenomena tersebut dapat terjadi. Yang kedua berisi tentang sebab dan akibat yang ditimbulkan dari fenomena yang terjadi. Dan yang terakhir adalah interpretasi atau bisa juga disebut sebagai penarikan kesimpulan. Pada bagian ini, kamu bisa memberikan tanggapan atau pernyataan mengenai fenomena yang diangkat. Selanjutnya adalah kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan dalam teks eksplanasi ada 4. Yang pertama adalah menggunakan istilah ilmiah, yakni segala sesuatu yang didasarkan pada ilmu pengetahuan. Contohnya adalah kata gerhana dan kata refleksi. Kedua, menggunakan kalimat pasif atau kalimat yang subjeknya itu dikenai suatu pekerjaan atau tindakan. Yang ketiga adalah menggunakan konjungsi kasual atau sebab akibat dan konjungsi waktu. Contoh dari konjungsi kasual misalnya karena, jika, dan kalau. Sedangkan untuk konjungsi waktu contohnya adalah pertama, kedua, dan selanjutnya. Dan yang terakhir adalah menggunakan kata kerja material dan relasional. Kata kerja material adalah kata kerja berimbuhan yang menunjukkan aktivitas fisik yang dilakukan oleh partisipan, misalnya memasak, menendang, dan memukul. Sedangkan kata kerja relasional berfungsi sebagai penghubung antara subjek dan pelengkap, misalnya kata merupakan dan memiliki. Nah, itu dia tadi struktur dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Supaya lebih paham, Ibu sudah menyiapkan contoh yang sudah Ibu kutip dari mediaindonesia.com. Berikut ini adalah contohnya. Banjir. Mendengar kata banjir memang sudah tidak asing lagi terdengar di telinga kita. Banjir adalah fenomena alam yang bersumber dari curah hujan dengan intensitas tinggi dan durasi lama pada daerah aliran sungai. Banjir terjadi karena sebab alam dan tindakan manusia.
Penyebab alami banjir adalah erosi dan sedimentasi, curah hujan, pengaruh fisiografi atau geofisik sungai, kapasitas sungai, drainase lahan, dan pengaruh air pasang. Penyebab banjir karena tindakan manusia adalah perubahan tata guna lahan, pembuangan sampah, kawasan padat penduduk di sepanjang sungai, dan kerusakan bangunan pengendali banjir. Penyebab alami banjir. Sebagai akibat perubahan tata guna lahan, terjadi erosi sehingga sedimentasi masuk ke sungai dan daya tampung sungai menjadi berkurang. Hujan yang jatuh ke tanah, airnya akan menjadi aliran permukaan di atas tanah dan sebagian meresap ke dalam tanah yang tentunya bergantung pada kondisi tanahnya. Ketika suatu kawasan hutan diubah menjadi permukiman, hutan yang tadinya bisa menahan aliran permukaan cukup besar mengakibatkan resistensi aliran permukaan kecil. Akibatnya, ada aliran permukaan tanah menuju sungai dan hal ini berakibat adanya peningkatan debit aliran sungai yang besar. Penyebab banjir karena faktor sosial. Perubahan tata guna lahan merupakan penyebab utama banjir dibandingkan dengan yang lainnya. Apabila suatu hutan yang berada dalam suatu aliran sungai diubah menjadi permukiman, debit puncak sungai akan meningkat antara 6-20 kali. Angka 6 dan angka 20 ini bergantung pada jenis hutan dan jenis permukiman. Demikian pula untuk perubahan yang lainnya akan terjadi peningkatan debit puncak yang signifikan. Deforestasi, degradasi lingkungan dan pembangunan kota yang penuh dengan bangunan beton dan jalan-jalan aspal tanpa memperhitungkan drainase, daerah resapan dan tanpa memperhatikan data intensitas hujan dapat menyebabkan bencana alam banjir. Analisis struktur teksnya. Yang pertama adalah pernyataan umum. Paragraf pertama disebut pernyataan umum karena memberikan gambaran umum mengenai banjir. Yang kedua adalah urutan sebab akibat. Terdapat pada paragraf 2 dan 3 karena berisi sebab akibat terjadinya banjir. Struktur yang ketiga yakni interpretasi dan dijelaskan pada paragraf berikut ini. Pembuangan sampah di daerah aliran sungai akan membuat sungai tersumbat sampah. Jika air melimpah, air akan keluar dari sungai karena daya tampung saluran berkurang. Kawasan padat penduduk di sepanjang sungai atau drainase dapat menjadi penghambat aliran dan daya tampung sungai. Masalah kawasan kumuh dikenal sangat penting sebagai faktor sosial terhadap masalah banjir daerah perkotaan. Analisis yang kedua ialah analisis kaidah kebahasaannya. Berikut ini adalah kaidah kebahasaan yang ditemukan dalam teks eksplanasi berjudul Banjir. Dari materi yang sudah dipaparkan, maka dapat disimpulkan bahwa struktur teks eksplanasi ada 3, yakni pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan interpretasi. Sedangkan kaidah kebahasaannya ada 4, yakni menggunakan istilah ilmiah, menggunakan kalimat pasif, menggunakan konjungsi kasual dan waktu, dan yang terakhir menggunakan kata kerja material dan kata kerja relasional. Baiklah anak-anak, sampai di sini cukup paham ya. Nah, kalau ada yang belum paham bisa kalian tanyakan melalui grup WhatsApp. Dan untuk tugasnya sudah Ibu kirimkan media link via WhatsApp, media link mengenai teks eksplanasi. Nah, nantinya dari teks eksplanasi tersebut kalian bisa mencari struktur dan kaidah kebahasaannya. Kalau begitu, Ibu cukupkan sampai di sini materi kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.